Hai, Rizky di sini dan berhubung sebentar lagi bakal lebaran dan kemungkinan kalian lagi banyak-banyaknya uang karena lagi nerima 2 kali gaji, hari ini kita mau bikin sebuah video yang kemungkinan bakal ngabisin THR kalian karena ini adalah sebuah laptop yang harganya cuma 2,3 juta. Kemarin kita nyari di Tokopedia sebenarnya laptop apa sih yang paling murah yang bisa kita dapetin, dan ternyata kalau kita nyari barang baru kita bisa dapetin sebuah laptop dengan harga cuma 2,3 juta. Ini adalah sebuah laptop yang dipinjemin oleh Agres, tapi sebenarnya ini juga lagi diskon karena di Tokopedia lagi banyak diskon sampai 90% di beberapa official account dan juga di Pro Merchant. Nggak terkecuali buat yang Agres ini ya. Buat lebih lengkapnya kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Jadi kita coba lihat aja gimana sih sebenarnya laptop yang harganya 2,3 juta. Apakah emang bagus atau banyak disunatnya? Ini adalah laptop HP, cuman bedanya dia bukan laptop Windows melainkan laptop Chromebook. Karena kalau kita lihat yang harganya murah-murah itu kebanyakan Chromebook. Yang sekarang 2 jutaan ya, kita udah nggak bisa dapat laptop Windows lagi sih di harga segitu. Atau mungkin kita bisa dapat cuman dia udah disunat banget. Untuk yang belum tahu, Chromebook sama Windows itu sebenarnya bedanya itu di OS. Kalau misalnya Chromebook dia memakai Chrome OS, kalau Windows kan Windows biasa. Cuman kalau misalnya Chromebook itu dia lebih ringan dari Windows. Sejujurnya gue sendiri secara pribadi belum pernah nge-review Chromebook sama sekali. Gue lupa kalau si Michael udah apa belum. Tapi gue sendiri belum pernah nge-review Chromebook sama sekali. Dan ini laptopnya bagus. Ini beneran bagus. Laptopnya tuh solid ya. Keren banget. Oke, selain laptopnya kita bakal dapet standar sih charger. Kita cuma dapat charger, kita nggak dapat ekstra kayak tas dan lain-lain. Terus dia ada bundling sama ini juga, anti gores juga, yang kalau misalnya dia bakal dibundling sama anti gores, gue agak kurang yakin dengan ketahanan layarnya deh. Oke, ini aja nih kelengkapannya. Ada charger, ini manual book semua. Oke, ya standar banget dia. Ininya nggak ada gaming bag, nggak ada ekstra yang lain, nggak ada dapet tas, nggak ada dapet dongle atau macem-macemnya. Dia cuma ini doang. Nah, jadi kira-kira 2,3 juta kita dapat apa aja sih? Sebagai sebuah laptop murah yang memang dibuat untuk pelajar, laptop ini mempunyai build quality yang solid. Laptop ini diklaim bisa tahan bantingan dan juga tahan tumpahan air. Pinggiran laptopnya itu ada semacam pelindung dari karet dan logam yang bisa ngelindungin dalemannya agar nggak gampang untuk rusak apabila terjadi benturan. Jadi lumayan lah buat anak-anak yang suka ceroboh, yang terkadang laptopnya itu bisa ketumpahan minum lah atau jatuh lah. Jadi di laptop ini seenggaknya lebih aman. Tapi bobot Chromebook ini bisa dibilang cukup berat untuk seorang anak. Memang sih hanya ada di 1,28 kg aja, tapi itu setara sama 2-3 buku pelajaran anak SMP. Ya untungnya laptopnya ini nggak terlalu tebal sih, cuma di sekitar 1,5 cm aja. Ngebuka laptop ini nggak bisa pakai satu tangan, tapi hinge-nya itu bisa dibuka sampai mentok 180 derajat. Monitornya juga masih berpanel TN dengan resolusi 1366x768 dan tentu akurasi warnanya juga standar banget. Glare pastinya kerasa di monitor ini, tapi yang paling parah adalah dari bawah. Jadi kalau dilihat dari sisi kiri dan kanan itu masih oke lah. Bezel monitornya tebel, tapi kalau dipikir-pikir bezel ini juga berguna untuk menjaga monitornya itu nggak gampang rusak apabila kebentur-bentur. Sekali lagi, ini adalah laptop untuk pelajar atau anak-anak yang tingkat menjaga barangnya itu masih minim. Layout keyboardnya di sini Chromebook banget, jadi function row di atas itu kebanyakan buat functionnya si Google Chrome, dan bahkan page up, page down, home end itu nggak ada. Tapi ini bukanlah masalah karena memang semua Chromebook punya layout keyboard yang seperti ini.
Lalu karena ukuran laptopnya juga hanya 11,6 inch, ukuran touchpad ini nggak terlalu gede, namun ya masih oke lah buat dipakai. Masih support dengan multitouch juga, karena Chromebook itu cukup wajib punya multitouch di touchpad. Nah, kalau soal percolokan, laptop ini bisa dibilang cukup ajaib. Di sebelah kanan ada audio combo jack, micro SD card reader, 2 USB 3.1 Gen 1 di mana satunya itu Type A dan satu lagi Type C, dan di sebelah kiri ada Kensington lock dan 2 USB 3.1 Gen 1 lagi yang terbagi dua juga USB A dan C. Jadi ajaibnya ada di mana sih? USB-C-nya ini support power delivery dan juga DisplayPort. Yap, di kedua USB-C-nya. Jadi laptop ini bisa dicolok ke monitor menggunakan USB-C-nya dan bebas dipilih antara sebelah kiri ataupun kanan. Jadi ya bisa dibilang laptop ini fleksibel banget lah. Buat sebuah laptop 2,3 jutaan, tentu kita nggak bisa berharap banyak soal spesifikasi. Prosesornya memakai Intel Celeron N4020 dengan 4GB RAM DDR4 dan storage-nya hanya menggunakan eMMC, jadi ini bukanlah SSD. Dan ada dua pilihan sebenarnya antara 32GB atau unit review kita kali ini, dan juga ada opsi 160GB tapi nambah sekitar 300.000 lebih mahal. Buat ngeliatin upgradabilitasnya, kita jujur aja agak sulit buat buka laptopnya karena dia harus dibuka dari atas keyboard, dan laptop ini juga nggak ada opsi upgrade-nya sebenarnya kalau kita lihat di internet. Jadi kalau kalian mau cek gimana cara ngebuka laptop ini, lihat aja video yang ada di cards di atas sini. Lalu laptop ini sendiri bisa dipakai buat apa aja sih? Pastinya buat ngerjain kerjaan office macam bikin dokumen, slides, dan juga sheets itu laptopnya masih oke banget. Kalau bisa pakainya aplikasi Office dari Google, itu lebih kompatibel soalnya. Tapi tentu jangan harap laptop ini bisa ngedit video ya. Kalau foto ya masih oke kali ya, karena bisa pakai aplikasi-aplikasi ringan dari Play Store. Terus kalau buat gaming, laptop ini bisa main game apa aja nih? Anak kecil kan suka sama yang hal-hal berbau gaming. Jadi ada beberapa pilihan game dari Play Store sebenarnya, tapi beberapa game tersebut itu ada juga yang nggak support sama Chromebook. Contoh, game Pac-Man. Dia itu memang didesain untuk HP, jadi dia nggak bisa widescreen. Atau kayak Among Us, yang dimana kita mesti gerakin analognya pakai kursor, itu nggak enak banget. Jadi kita sih rekomen game-game santai aja kayak Pokemon Quest yang masih bisa digerakin pakai kursor, atau yang turn-based kayak Marvel Super Heroes, atau memang game yang berorientasi lebih ke controller. Kita sih prefer buat main beberapa game emulator aja kayak PPS SPP, yang dimana kalau disandingkan dengan controller eksternal, yaitu lebih asik dibanding harus maksa game yang memang didesain untuk touchscreen. Apalagi performa laptopnya ini udah cukup mumpuni lah buat mainin game-game emulator PSP atau PS1. Laptop ini sendiri pakai sistem pendingin pasif, jadi laptopnya ini fanless, dan kita sendiri sebenarnya nggak mendapatkan laptop ini anget-anget banget saat main game. Paling hanya bagian bawahnya aja yang anget, itu pun nggak sampai yang 40 derajat gitu, paling cuma 35-36 derajat Celcius. Setelah pakai laptop ini selama beberapa hari, gue ngerti kenapa ini adalah laptop yang memang ditujukan untuk anak. Karena kalau gue sendiri punya anak, gue lebih prefer buat beliin dia ini untuk sekolah kalau memang dia nggak ada keperluan buat pakai software Windows. Karena buat gue, yang dimana pertama kali pakai Chromebook aja, bisa dibilang navigasinya ini lebih gampang dari Windows. Gue nggak butuh penyesuaian lama-lama pakai ini, paling hanya sekitar 1-2 jam aja. Ada beberapa sih yang paling harus diperhatiin. Contoh, tombol yang ada di samping huruf A ini adalah search bar. Jadi ini berperan buat buka search barnya Google dan bukanlah caps lock. Lalu kalau kalian mau caps lock itu harus tekan Alt dan search barnya secara berbarengan. Terus tombol function row yang ada di atas itu juga seperti yang gue bilang tadi, itu butuh penyesuaian karena ini kebanyakan adalah fungsi dari Google Chrome. Sisanya sih biasa aja ya, Ctrl C masih buat copy, Ctrl V masih buat paste, kurang lebih sama lah sama shortcutnya Windows. Parental control yang ada di Chromebook juga lebih jelas, kita bisa lebih ngatur anak nginstal aplikasi apa aja, kita bisa atur jam main anak, lebih preferable lah buat orang tua yang mau jaga jam main anaknya. Terlebih lagi, Chrome OS itu ringan loh, ringan banget dibanding Windows. Kita booting aja itu cepet walaupun pakai eMMC, walaupun memang nggak secepat SSD ya. Terus juga kalau misalnya mau booting dari standby itu lebih cepet lagi, dan juga laptop ini nggak masalah kalau misalnya mau standby sampai selamanya atau standby sampai 3 bulan, 4 bulan nggak masalah. Dan juga battery life laptop ini bisa sampai 12 jam loh.
Yes, karena di laptop ini kita nggak bisa tes pakai PC Mark 10, kita hanya coba nonton putar video di laptop ini dengan brightness 50% dan volume 25%. Dan ternyata laptop ini bisa tahan sampai 13 jam. Gokil. Mungkin kalau usage itu bisa sampai 11-12 jam kali. Gokil. Oh iya, logo Gmail dan YouTube yang ada di bawah ini bukan berarti mereka punya aplikasi sendiri ya, melainkan hanya shortcut di Google Chrome aja. Terus ngetiknya juga enak kok, tombol-tombolnya ini punya travel yang rendah namun empuk banget buat ditekan. Gak nyangka ini adalah keyboard laptop yang harganya 2 jutaan doang. Cuman memang speakernya di sini kualitasnya kurang enak. Speakernya sih memang downfiring dan kencang, tapi saat udah volumenya di atas 60%, suaranya mulai distorsi dan separasinya juga kurang jelas. Buat sebuah laptop dengan harga 2,3 juta, jujur gue nggak expect dengan kepraktisan dan juga pengalaman makainya. Gue ngira kalau laptop di harga segini tuh bakal lemot dan nggak enak banget. Tapi ternyata pas kita pakai beberapa hari ya not bad lah. Apalagi buat anak yang memang mau kita fokusin buat belajar dibanding main game. Kalau anaknya ceroboh, laptopnya udah tahan banting. Kalau anaknya lupa bawa charger, battery life-nya udah bagus. Kalau anaknya mau install aplikasi yang enggak, ada parental control juga. Jadi ya cukup perfect sih sebenarnya buat anak kecil yang nggak butuh aplikasi Windows. Ngomong-ngomong soal aplikasi Windows, Microsoft Office di sini bener-bener absen ya, bener-bener nggak bisa dipakai, di Play Store pun juga nggak ada. Jadi pastiin kalau misalnya mau ngerjain kerjaan Office di sini ya pakainya Google Docs, Google Sheets atau Google Slides. Bener-bener nggak bisa pakai Microsoft Office. Jadi itu aja paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian berminat untuk beli laptop ini, kita udah ngasih juga link pembelian di deskripsi di bawah. Yang terakhir, di sini gua Rizky. Always stay safe and stay healthy.